Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yawm yaumus sabt rabi' ashr min syahri safar 1444 wa ma zilna fi darsina fi kulliyatil hadis fil mabhas mandumah al-bayquniyah. Wa fi hadzal yawm sanadkhul ila ta'rif hadisul fard. Wa qabla hadha falyatafaddal ikhwanina an yusammi' al-matan fi mandumah fi bab al-maqlub. قال بيقول رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسمه وهذا إسناد لمتن قسمه. Bismillah. Al-hadisul fard. Qala Nadim rahimahullah, wal fardu ma qayyadtahu bi siqah au jam'in au qasrin ala riwayah. Fatakallama an-Nadim al-Bayquni berbicara setelah membahas tentang permasalahan hadis maqlub adalah hadis al-fard. Maka al-fard barakallahu fikum dari segi lughah dia adalah al-witr. Makna al-fard, al-witr bahasa Indonesianya ganjil. Maka hadis yang ganjil itulah yang akan kita bahas di sini. Ini dari segi lughah. Adapun dari segi istilah yang masyhur di kalangan para ulama, huwal hadis alladhi yurwa min jihah wahidah sawa'un min tariqin wahid au min iddati turuq lakinnaha jihah wahidah. Dia adalah hadis yang datang dari satu jalan. Di dalam sanadnya itu ada rawi tidak meriwayatkan kecuali dari fulan, dan tidak ada periwayatan di kitab-kitab yang lain kecuali periwayatan fulan dari fulan, satu itu saja. Ini makna dari hadis al-fard atau hadis mufrad. Jika kita kembali kepada al-matan, maka kita baca al-matan dan kita artikan, wal fardu ma qayyadtahu bi siqah. Dari sini bahwa hadis al-fard hadis yang tafarrud, dan yang diinginkan adalah tafarrud an-nisbi. Telah kita lalui di pelajaran yang lalu tentang gharib. Telah kita sebutkan hadis dari jenis gharib. Lalu di sini disebutkan al-fard. Lalu apa bedanya? Maka bedanya, yang diinginkan dengan hadis gharib, maknanya gharib ataupun al-fard dari segi makna sama. Lalu pembahasan yang lalu pernah kita lewati hadis gharib di saat membahas tentang hadis aziz dan hadis yang masyhur. Maka telah kita lewati hadis gharib. Lalu di sini apa yang diinginkan dengan al-fard? Disebutkan oleh para ulama ahli hadis, al-gharib dan fard keduanya muradifan. Dia itu satu makna. Hadis gharib dan hadis fard asalnya satu makna. Namun di dalam istilah dibedakan. Hadis gharib telah kita lewati
Dia adalah hadis yang di dalam sanadnya itu ada rawi yang berkesendirian, tidak meriwayatkan dari fulan kecuali dari gurunya fulan. Ini dinamakan gharib. Dan telah kita lewati pelajaran gharib ini dengan contoh hadis innamal a'malu binniyat. Maka hadis ini barakallahu fikum telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari untuk contoh al-gharib, atau kita namakan dengan al-fard al-mutlaq. Maka bedanya sekarang hadis gharib dengan hadis pembahasan yang kita bahas dari al-fard. Hadis gharib yang telah lalu kita katakan al-fard mutlaq. Apa itu? Suatu hadis yang di dalam sanadnya itu ada kesendirian rawi, meskipun setelah itu nanti akan berkembang dari rawi-rawi tersebut diriwayatkan jumlah yang besar, namun dalam satu sanadnya berkesendirian dari Nabi hanya menerima satu sahabat, dan dari satu sahabat hanya menerima satu tabi'i, dan dari tabi'i hanya menerima satu itba'ut tabi'i. Kemudian setelah itba'ut tabi'in menyebar, hadis ini diterima oleh ratusan para murid, para muhaddis. Maka ini dinamakan fard mutlak, berkesendirian yang secara mutlak. Dan contohnya dari fard mutlak, tulis contoh fard yang mutlak. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadal hadis dinamakan fard mutlak. Wen daftarak ya Hudzaifah? Lis wa taktub. Ma fi qalam. Istari qalam. Mindukan. Maka di sini dinamakan hadis fard al-mutlaq. Limadha li'anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat lam yarwi anin nabi illa sahabi wahid. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali sahabat yang satu. Siapa? Umar saja. Mana Abu Hurairah? Tidak meriwayatkan. Mana Ibnu Umar? Tidak meriwayatkan. Mana Anas Ibnu Malik? Tidak meriwayatkan. Mana Aisyah? Mana Abu Sa'id Al-Khudri? Mana Abdullah Ibnu Mas'ud? Rawi-rawi yang banyak periwayatannya dari Nabi tidak meriwayatkan kecuali Umar saja. Maka ini dinamakan tafarrud mutlak, berkesendirian dari Nabi kepada sahabi hanya Umar. Maka jangan ada suatu hari meriwayatkan innamal a'malu binniyat dari sahabat Anas misalnya. Tidak, hanya dari Umar. Dan tidak yang meriwayatkan dari Umar kecuali tabi'i satu, namanya Alqamah ibnu Waqqas. Muridnya Umar, Alqamah ibnu Waqqas. Dan dari muridnya Alqamah ibnu Waqqas tabi'i ini tidak diriwayatkan kecuali oleh tabi'i kecil Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Dan Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi tidak diriwayatkan kecuali oleh muridnya yang masih tunggal juga, Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Kemudian dari muridnya Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari mulai berkembang, diriwayatkan oleh Sufyan, dan dari Sufyan diriwayatkan oleh muhaditsin yang lain, dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik. Maksudnya dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam Malik, dan Imam Malik diambil ilmunya oleh para ulama lebih dari satu, dan diriwayatkan oleh Hamad ibnu Zaid. Maka di Imam Al-Bukhari diriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id 2, dari Hamad ibnu Zaid, dan dari Sufyan. Dan di riwayat kutub-kutub yang lain banyak.
bahkan ratusan yang meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id. Maka di sini contohnya fard mutlak, suatu hadis yang mana dia berkesendirian di dalam sanadnya, tidaklah diriwayatkan dari Nabi kecuali satu sahabi Umar, dan tidaklah Umar mempunyai satu murid kecuali Alqamah ibnu Waqqas, dan tidaklah dari Alqamah ibnu Waqqas kecuali Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Maka tidaklah dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi dari tabi'in ini diambil oleh Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari dari itba'ut tabi'in. Maka dari situlah, atau dia dari tabi'i paling kecil, tabaqah yang ke-6, maka dari situlah diambil oleh para itba'at tabi'in. Maka Hamad ibnu Zaid, Sufyan, Malik dan yang lainnya meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id sekitar puluhan atau ratusan rawi setelah itu. Abdurrahman. Maka hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hadis yang mufrad mutlak. Sekarang kita pembahasan masuk kepada mufrad yang nisbi. Tulis sekarang pembahasan kita masuk kepada mufrad yang nisbi. Apa itu mufrad an-nisbi? Mufrad an-nisbi maknanya dia menjadi hadis yang mufrad, yang tunggal, yang witer, di saat dinisbatkan kepada perkara tertentu. Dinisbatkannya kepada apa? Inilah kita butuh kembali kepada matan. Disebutkan wal fardu maqayatahu bi thiqah au jam'in au qasrin ala riwayah. Maka berbicara penulis rahimahullah menginginkan bahwa pembahasan kita di sini di dalam matan membahas tentang al-fard an-nisbi, bukan al-fard al-mutlaq. Amal fard al-mutlaq qad madha ma'ana fil gharib, di hadis terdahulu innamal a'malu binniyat, berkesendirian. Dari Nabi hanya Umar, dari Umar hanya Alqamah ibnu Waqqas, dari Alqamah hanya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi diambil oleh muridnya Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Baru setelah itu dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari diambil oleh Sufyan, oleh Malik, oleh Hamad ibnu Zaid dan yang lainnya banyak. Maka ini al-fard al-mutlaq. Pembahasan kita al-fard berkesendirian, gharib, namun dia datang dari sebab yang lain, dari 3 sebab di matan disebutkan. Pertama, wal fardu maqayatahu bi thiqah. Ayat tafarrud nisbi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Berkata penulis, maqayatahu bi thiqah maknanya fard nisbi berkesendirian yang ditakyid ataupun dipersempit dengan khusus periwayatan dari rawi yang thiqah. Maka ini yang pertama, fard nisbi. Berkesendirian, guru tidak meriwayatkan kecuali dari fulan yang thiqah tadi. Hanya meriwayatkan dari fulan yang thiqah, maka dia berkesendirian dari periwayatan fulan yang thiqah. Permasalahan yang kedua, permasalahan berkesendirian yang kedua, kalau tadi maqayatahu bi thiqah au jam'in. Apa makna jam'in di sini? Atau dari rawi dari negeri tertentu. Maksudnya muqayyad di sini diikat kesendiriannya dengan periwayatan ahlul balad. Maka hadis ini berkesendirian periwayatannya dari ahli Yaman, dari ahli An-Najd, Saudiyah Najd sekarang, atau ahli Iraq, berkesendirian periwayatannya dari ahli Iraq, semuanya orang-orang Iraq. Fahada makna al-muqayyad bi ahli balad.
hadis ini berkesendirian di saat periwayatannya rawi-rawinya khusus dari Mesir misalnya. Khusus dari Indonesia ada nggak? Pada zaman itu belum ada muhadis dari Indonesia. Belum sampai ke sana di zaman para sahabat. Wallahu alam Indonesia di zaman itu, di zaman Majapahit ataupun di zaman Singosari lebih dari sebelum Majapahit, ingat Ken Arok, Ken Dedes. Wallahu a'lam. Di zaman itu apakah sudah datang ke Nabi Muhammad SAW? Dohirnya mereka beragama Hindu. Indonesia mulai memeluk Islam di zaman setelah datangnya para pedagang dari Arab. Dan itu yang paling dekat di saat pemerintahan Turki di zaman Utsmaniyah. Maka Turki ke Indonesia lebih leluasa lagi dikarenakan mereka dalam keadaan imperium Kesultanan Turki. Maka masuk ke Indonesia yang disebutkan di beberapa ini riwayat Wali Songo. Alhasil mereka para alim ulama, wallahu a'lam, berdakwah dan juga berdagang, yang jelas datang ke tanah air. Dan orang-orang Indonesia akhlak mereka mulia. Kita ini bersyukur punya akal, sumber daya manusia yang baik, akal sehat,